Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Tetap semangat ya menimba ilmunya. Ingat bahwa dalam agama kita, agama Islam, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2669, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Sebab ilmu tanpa iman itu buta dan iman tanpa ilmu itu lumpuh. Ada yang tahu artinya? Ya, jadi ilmu tanpa iman buta artinya kita tidak tahu apa yang haram dan apa yang halal untuk dimakan. Dan seorang yang berilmu tinggi biasanya sombong. Padahal sifat itu tidak baik ya. Karena di atas yang pintar ada yang lebih pintar. Dan kita harus menyadari bahwa yang memiliki ilmu itu adalah Allah. Allah yang maha pintar. Dan sebaik-baiknya ilmuwan adalah ilmuwan yang takut dan malu kepada Allah. Kemudian iman tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi, ketika kita tidak memiliki ilmu atau tidak menuntut ilmu, maka kita akan selalu mudah dibodohi, selalu dicurangi karena kurangnya pendidikan yang kita tempuh. Jadi di sini ilmu dan iman itu haruslah seimbang ya. Mulai sekarang, mari kita perbaiki niat kita masing-masing bahwa kita menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, dan kita niatkan menuntut ilmu ini semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ananda sekalian. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja ya Ananda sekalian. Pembelajaran tematik pada pagi hari ini, kita masih melanjutkan tema 5B dengan subtema 2 untuk muatan pelajaran PPKN, pembelajaran 3, 4, dan 6, serta muatan pelajaran IPA untuk pembelajaran 5 ya. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Oke, kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Sebelumnya, Anda telah mempelajari tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, tanggung jawab sebagai anak, dan tanggung jawab sebagai siswa. Nah, apakah Anda masih ingat apa sih itu tanggung jawab? Untuk Anda yang memiliki buku paket tematik 5B bisa melihat di halaman 52 ya. Jadi, tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Setiap manusia harus menerapkan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Berikut ini contoh penerapan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing ya. Ini merupakan contoh kewajiban kita terhadap Tuhan. Kemudian, menjaga nama baik keluarga. Ini kewajiban kita dalam keluarga ya. Kemudian, mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat, misalnya pemilihan ketua RT. Ini merupakan tanggung jawab kita dalam masyarakat. Kemudian, menjaga nama baik negara. Tanggung jawab kita kepada negara. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ini juga merupakan tanggung jawab kita kepada negara.
kemudian saling menghargai dan menghormati antar sesama, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi adik, memakai perlengkapan saat upacara bendera, dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu semua merupakan contoh penerapan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, sekarang kita beralih ke apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik tentu akan memperoleh sanksi. Nah, berikut ini Ananda bisa lihat contoh-contoh dari kewajiban. Ada menghormati orang tua dan menyayangi saudara, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati guru, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan kerja bakti, menghargai pendapat teman, mau bermain dengan semua teman, meskipun berbeda budaya dan agama. Jadi itu semua merupakan contoh dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu atau setiap orang ya. Nah, setelah Ananda melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, Ananda akan memperoleh sebuah hak. Nah, apa sih itu hak? Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Jadi, sejak lahir itu kita sudah memiliki hak ya Ananda. Hak untuk disayangi, hak untuk memperoleh ASI, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Nah, berikut ini contoh hak yang akan Ananda peroleh setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Yang pertama, tinggal di lingkungan yang bersih. Itu hak kita ya, karena kita telah melaksanakan tanggung jawab kita. Bila kita memiliki sampah, kita buang pada tempatnya. Kemudian bila ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar, kita juga ikut berturut serta dalam kegiatan tersebut. Itu merupakan kewajiban kita ya. Nah, setelah tanggung jawab dan kewajiban ini kita jalankan di kehidupan masyarakat kita masing-masing. Nah, kita memiliki hak yaitu tinggal di lingkungan yang bersih, kemudian memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian bermain bersama teman, memperoleh nilai sesuai kriteria penilaian, dan mengikuti pemilihan ketua kelas. Itu adalah hak untuk setiap siswa ya yang ada di dalam kelas untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, apakah Ananda sekalian sudah mengerti perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Oke, Ibu ulangi ya. Tanggung jawab itu merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jika ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Kemudian hak itu apa sih? Hak itu kita peroleh sejak kita lahir. Nah, hak itu merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan ketika tanggung jawab dan kewajiban telah kita laksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Sudah siap semuanya? Setiap manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Udara yang paling baik untuk pernapasan merupakan udara yang bersih dan bebas dari pencemaran. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab, kewajiban, serta hak terhadap udara bersih. Oke, kita mulai dulu untuk tanggung jawab menjaga kebersihan udara ya. Jadi udara bersih merupakan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Nah, tanggung jawab terhadap udara bersih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi asap kendaraan.
Asap kendaraan ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab untuk mencegahnya dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, tanggung jawab yang kedua dalam menjaga kebersihan udara yaitu bersepeda atau berjalan kaki. Jika Ananda sekalian ingin mengunjungi tempat yang berjarak tidak jauh, sebaiknya mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan sepeda atau berjalan kaki. Selain mengurangi pencemaran udara, bersepeda atau berjalan kaki juga menyehatkan tubuh. Kemudian yang ketiga, tidak membakar sampah ya. Ini merupakan tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa tidak membakar sampah? Karena pembakaran sampah menghasilkan asap yang mencemari udara. Apalagi pembakaran yang dilakukan di permukiman. Udara di sekitar di permukiman menjadi kotor dan dapat membahayakan warga yang menghirupnya. Kita sebaiknya tidak membakar sampah karena sampah yang dibakar dapat melepas gas-gas berbahaya. Solusi dari pembakaran sampah adalah melakukan kegiatan 3R, apa itu? Reduce, reuse, dan recycle. Lanjut ya, untuk kewajiban menjaga kebersihan udara. Tadi kita sudah berbicara mengenai tanggung jawab dalam menjaga kebersihan udara. Nah, sekarang kewajiban menjaga kebersihan udara. Udara bersih semakin sulit didapatkan di perkotaan, termasuk di desa ya, tapi untungnya kita masih banyak pepohonan di desa yang kita tinggali sekarang ini. Nah, asap kendaraan dan polusi menyebabkan udara bersih semakin berkurang. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk mengurangi penggunaan kendaraan, melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon dapat menyegarkan lingkungan dan mengurangi pencemaran udara ya. Pohon-pohon juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu kewajiban menjaga udara bersih adalah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, misalnya sepeda. Menggunakan sepeda untuk bepergian jarak dekat dapat mengurangi polusi udara. Hal itu karena sepeda tidak menggunakan bahan bakar yang menimbulkan polusi. Kemudian mengurangi penggunaan gas-gas ilmiah. Gas-gas kimia ya, maksud Ibu. Gas-gas kimia dapat mencemari udara karena merusak lapisan ozon. Udara yang tercampur dengan gas kimia dapat membahayakan paru-paru ketika dihirup. Kemudian yang selanjutnya, asap pabrik ya. Kegiatan pabrik menghasilkan limbah yang dapat mencemari sungai dan juga asap yang mencemari udara. Asap pabrik merupakan gas-gas sisa pembakaran kegiatan pabrik. Gas-gas itu dibuang ke udara. Pembuangan gas itu dapat menyebabkan udara di sekitar pabrik tercemar dan berbahaya bagi pernapasan. Setelah kita berbicara mengenai tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga kebersihan udara, selanjutnya apa lagi? Ya benar, hak memperoleh udara bersih. Setelah Ananda melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap kebersihan udara di lingkungan sekitar, Ananda akan memperoleh hak sebagai berikut, yaitu menikmati lingkungan sehat, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh udara yang bersih dan sehat, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman, dan tentunya terbebas dari berbagai penyakit. Masih semangat Anandaku sekalian? Semangat ya! Jadi kita beralih ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Kebersihan lingkungan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga. Selain menjaga kebersihan lingkungan, para warga juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mengikuti musyawarah. Musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Pengambilan keputusan melalui musyawarah dapat dilakukan jika hasilnya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Musyawarah di lingkungan rumah diikuti oleh seluruh warga. Apakah orang tua Ananda juga mengikuti musyawarah warga? Apakah beliau melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab saat musyawarah warga? Nah, berikut ini contoh penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, yang pertama kita bahas adalah kewajiban dalam musyawarah. Ada beberapa kewajiban yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara.
Dan yang keempat, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, tanggung jawab dalam musyawarah. Yang pertama, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menaati tata tertib musyawarah. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai hasil keputusan musyawarah. Apabila hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan Ananda sekalian tetap bertanggung jawab menghargainya. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, ia harus menyampaikan kritik dengan santun. Oke, selanjutnya adalah hak dalam musyawarah ya. Yang pertama, menyampaikan pendapat atau saran. Setelah warga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, warga akan memperoleh hak. Salah satunya adalah hak menyampaikan pendapat. Pendapat sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun ya. Kemudian, hak yang selanjutnya dalam musyawarah yaitu memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Jika ada warga yang tidak menyetujui hasil keputusan musyawarah, mereka dapat menyampaikan kritik. Nah, saat warga menyampaikan kritik, sertakan alasan tidak menyetujui hasil keputusan tersebut. Jadi mengkritik itu harus disertai dengan alasannya ya. Kemudian, hak yang ketiga dalam musyawarah yaitu memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Setiap peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Pemberian hak yang sama antar peserta merupakan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Nah, sekarang kita sampai ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu yang keempat, menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ananda sudah mempelajari ya, apa saja macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Kemarin ada 5 ya yang Ananda sudah pelajari, yaitu tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, influenza, flu burung. Ananda sudah mempelajari penyebab dan gejala pada masing-masing penyakit. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita sekarang sudah sampai pada pemberian tugas di akhir pembelajaran. Jadi tugasnya seperti biasa Nanda ada 2 nomor ya. Untuk tugas yang pertama terkait dengan penyakit emfisema dan kanker paru-paru. Masing-masing Ananda cari penyebab dan gejalanya ya. Ini untuk menambah pengetahuan Ananda tentang macam-macam gangguan pernapasan atau penyakit pada manusia. Kemudian untuk yang kedua, Ibu berikan 2 gambar ya, ada gambar A dan gambar B. Tuliskan penerapan kewajiban, tanggung jawab, serta hak yang sesuai pada kegiatan yang tertera pada 2 gambar di bawah ini. Jadi untuk gambar A, tuliskan penerapan kewajiban, tanggung jawab, serta hak. Dan begitupun pada gambar bagian B ya, tuliskan juga penerapan kewajiban, tanggung jawab, serta hak sesuai dengan gambar yang disajikan. Oke, cukup sekiannya anandaku sekalian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan beristighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan lanjut dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.